pagi hari ini saya boleh menyapa saudara-saudara, ibu bapak dimanapun berada. Pagi hari ini saya percaya semua dalam kondisi sehat walafiat. Semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan. Di masa pandemik ini Tuhan masih bisa kasih napas kita, masih bisa kasih hidup kita, masih bisa kasih makan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, jangan lupa untuk kita tetap taat dan setia. Melakukan firman Tuhan, taat dan setia memuji Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kalau kita masih ibadah online pagi hari ini, bukan karena apa-apa. Satu, karena PSBB juga masih diperpanjang untuk Tangerang sampai 26 Juli. Juga karena kami banyak mempertimbangkan untuk kesehatan saudara-saudara semuanya. Karena di sana sini si corona masih ada. Tapi kita percaya kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Haleluya. Kuasa Tuhan lebih besar dari corona. Tetap waspada. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk benar-benar kita mau memuji, menyembah Tuhan dari hati yang paling dalam. Jangan lewatkan waktu bersama Tuhan. Dan sebentar kalau kita menikmati firman Tuhan, terimalah firman Tuhan. Dan bicaralah kepada Roh Kudus, silakan Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Agar selalu diberi kekuatan yang baru. Inspirasi pewahyuan dari Tuhan yang baru. Di dalam kita menjalani masa-masa sulit dalam dimensi yang baru. Nah, saudara yang kekasih, sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Saya cepat untuk ibu bapak bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari yang baru ini. Selama berbulan-bulan dan hari ini Tuhan, kami ada di bulan yang ke-7, begitu besar kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kepada setiap kami lewat pemeliharaan-Mu, lewat nafas kehidupan, lewat kesehatan, apapun yang Kau lakukan kami bersyukur berterima kasih. Engkau baik Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama beribadah. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dan ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapati ada yang tidak berkenan di dalam kami Tuhan. Sehingga puji-pujian kami sampai di hadapan-Mu menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu boleh seperti benih yang tertanam di dalam hati. Boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam perubahan hari demi hari. Di masa-masa yang sukar ini kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh petunjuk, tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunlah pengurapan atas setiap kami Tuhan. Baik setiap kami yang ada di rumah, di perjalanan. Setiap kami juga yang ada di tempat ini Tuhan. Para pelayan-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, yang menyampaikan puji-pujian juga Engkau urapi. Kami semuanya kuduskan Bapa, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh membawa berkat bagi semua. Dan Tuhan Kau juga jamah dan lawat setiap hati. Dimanapun ibadah ini dilaksanakan. Dimanapun ibadah ini, suara ini didengar. Mari Tuhan Engkau lawat setiap hati. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini memberikan kekuatan. Terima kasih, kami akan buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama Saudari Jane.
Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Sebab dialah Yesus, dialah sahabat sejati dalam hidup kita. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, sebab karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, mari lihat sekelilingmu saudara, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu Tuhan, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, naikkan pujian ini, katakan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada Amin. di sisiku. Dia apa Kau saudara? sumber kuatku. Dialah sumber kekuatan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi katakan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Bapa. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan seumur hidup kami Yesus. Hidup kami berharga di mata-Mu Yesus, dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang sempurna. Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami pelaku atas firman-Mu Yesus. Layakkan setiap kami Bapa, anak-anak-Mu. Kiranya Kau mengampuni segala dosa kami Tuhan. Serahkan
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, Amin. Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu kami ada sebagaimana kami adanya Tuhan. Ya, Kami boleh datang kepadamu, kami datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semata-mata anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Oh sebab itu Tuhan Yesus, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Engkau pakai setiap kami, berikan pengurapan-Mu Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu tidak sia-sia, melainkan boleh tertanam, berakar, bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Menjadi karakter hidup kami, menjadi gaya hidup kami Tuhan. Yaitu seperti Engkau Tuhan, adalah Allah yang sempurna adanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa dan otoritas yang dari Maha Tinggi Tuhan. Biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan pengurapan yang dari Maha Tinggi Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu Engkau boleh mengungkapkan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu Tuhan, kuasa kehendak-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar boleh dikuatkan. Setiap kami yang mendengar boleh dimotivasi, ditegur, diajar oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri yang berfirman lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba merampas firman-Mu dalam bentuk apapun Tuhan. Baik itu mulai pikiran, hati kami yang mencoba merampas firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami thanking, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Roh Kudus yang mengisapkan setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar menjadi bagian kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, saya berharap kita dalam kondisi yang baik dan kita tetap percaya Tuhan Yesus tetap baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya apapun yang sedang kita alami dan apapun yang sedang kita hadapi,
Dengan iman kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bersama untuk sama-sama mau belajar, sama-sama mau sharing, sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan agar firman Tuhan dapat terus tertanam, bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam kehidupan kita. Sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam ibadah offline dan kita masih tetap dalam ibadah online, tapi saya percaya ini semua tetap ada dalam rencana dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini kita mau belajar satu hal. Saya memberikan tema perspektif. Hari ini kita mau belajar satu hal yaitu tentang tema perspektif. Mari kita mau sama-sama buka dalam Efesus 4 ayat yang 23. Kita mau sama-sama belajar dari Efesus 4 ayat ke-23. Kita baca bersama 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tema 1 tahun gereja kita yaitu tentang reimagine atau menata kembali. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menata kembali tentang perspektif kita atau cara pandang hidup kita. Jadi dalam 1 tahun ini kita terus berbicara tentang reimagine, yaitu tentang menata kembali tentang hidup kita. Dan hari ini apa yang harus kita tata kembali, yang ingin kita mau sama-sama pelajari yaitu tentang perspektif atau cara pandang hidup kita. Saya coba mendefinisikan arti kata perspektif, yaitu cara pandang kita terhadap sesuatu yang kita lihat. Sekali lagi saya coba mendefinisikan kata perspektif, yaitu cara pandang kita terhadap sesuatu yang kita lihat. Kita mau lihat sama-sama, ada satu gambar yang saya coba ingin tampilkan ke saudara-saudari. Ada dua perspektif di sini. Kita bisa sama-sama lihat, ada satu orang yang berdiri di sebelah kiri saya, itu melihat angka 6. Dan ada satu orang yang berdiri di sebelah kanan saya melihat angka 9. Dua perspektif yang satu yang benar melihat angka 6 dan satu juga benar melihat angka 9. Dan inilah yang terkadang terjadi dalam hidup kita. Kita terkadang berdebat saat mungkin kita di posisi orang yang di angka 6. Dan kita berkata ini adalah sebuah angka 6. Tetapi kita juga boleh melihat di orang yang ada posisi angka 9 dan pasti dia akan berkata dia melihat angka 9. Dan mungkin saat mereka berdebat ya menurut saya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Hanya perspektif mereka melihat kedua angka tersebut berbeda. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau satu analogi yang menurut saya cukup membantu kita agar kita mempunyai perspektif yang benar. Saat-saat ini yang sedang kita alami pun kita memerlukan perspektif yang benar. Pandemi yang masih terjadi kita nggak tahu sampai kapan. Ekonomi yang terus mungkin ke depan tidak akan lebih mudah. Kita juga tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi satu hal yang saya percaya, saat perspektif kita benar, saat cara pandang kita benar terhadap apa yang terjadi sekarang, itu pasti akan membantu kehidupan kita. Itu pasti akan membantu bagaimana kita bisa menjalani hidup kita. Jadi apa yang sedang kita alami sekarang ini sangat dipengaruhi dengan perspektif atau bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Hari ini saya ingin membagikan beberapa poin kepada saudara-saudari Bapak Ibu di rumah agar kita mau sama-sama belajar untuk kita mengatur kembali atau reimagine kembali tentang perspektif hidup kita, tentang cara pandang hidup kita terhadap sesuatu. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semua yaitu fokuslah kepada kasih bukan pada ketakutan.
Sekali lagi, fokuslah kepada kasih, bukan pada ketakutan. Kita mau baca dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca bersama, Bapak Ibu yang di rumah kita baca bersama, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Firman Tuhan ini sangat memberkati setiap kita. Yang menerangkan bahwa Allah adalah kasih. Tadi saya katakan bahwa kita harus fokus kepada kasih, bukan kepada ketakutan. Saya ada analogi, kalau kita menggunakan safety belt nih, kebanyakan kita, mungkin saya atau beberapa orang yang saya kenal, kita menggunakan safety belt terkadang karena kita takut dihukum, dibanding kita tahu bahwa fungsi dari safety belt untuk melindungi tubuh kita saat ada dalam kendaraan. Siapa yang di sini mungkin melakukan seperti itu? Wah, saat mungkin kita dalam kendaraan dan kita menuju ke suatu tempat, kita menggunakan safety belt karena kita takut ditilang, karena kita takut dihukum. Bukan kita menyadari fungsi yang benar dari safety belt. Kebanyakan kita mungkin karena kita takut ditilang atau dihukum. Karena kita fokusnya kepada ketakutan kita. Karena kita mau dihukum. Bukan karena dari fungsi yang benar. Saat perspektif kita berpikir bahwa saat kita pakai safety belt itu untuk melindungi diri kita saat kita berkendara. Pasti fungsi itu akan lebih berjalan dalam hidup kita. Pengertian kita atau hal yang kita dapatkan pasti akan lebih baik dibanding kita takut karena kita pakai takut dihukum. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua mungkin saat kita pakai helm saat berkendara motor. Seberapa banyak dari kita yang memakai helm karena kembali kita takut ditilang oleh polisi. Banyak dari kita melakukan mungkin kegiatan sehari-hari kita. Kita lebih fokus karena kita takut dihukum. Dibandingkan kita mengerti arti yang sesungguhnya dan sebenarnya untuk kita menjalani sesuatu dalam hidup kita. Itulah perspektif berpikir kita yang sangat mempengaruhi akan hidup kita. Dan malah di dalam kehidupan gerejawi kita atau dalam kehidupan rohani kita, kita berdoa atau terkadang kita melayani, memberi, bukan karena kita ingin memberi, atau mungkin kita berdoa melayani kita memberi, bukan karena dalam dasar hati kita, tapi kadang-kadang kita karena takut tidak diberkati. Tapi terkadang mungkin kita takut, mungkin aduh kalau saya nggak berdoa, nanti pekerjaan saya nggak sukses. Aduh nanti kalau saya tidak melayani atau tidak memberi, mungkin satu saat saya akan mengalami musibah. Seberapa banyak dari kita yang masih mempunyai perspektif berpikir seperti itu? Kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, kalau kita tidak melakukan kegiatan pelayanan kita akan dihukum. Atau sesuatu akan menimpa kita. Hari ini mau gak sama-sama kita mau belajar? Kita mengubah perspektif kita. Seperti tadi dalam Efesus 4 ayat yang ke-23. Kita baca kembali, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Di ayat ini kita mungkin sudah dibaharui dalam roh kita. Tetapi pertanyaan saya, apakah pikiran kita pun sudah dibaharui? Mungkin kita selalu memperbaharui roh kita dengan kita memuji Tuhan,
Dengan kita mungkin ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Yes, bagus. Tapi ingat di dalam Rasul Paulus mengingatkan bahwa apakah kita sudah dibaharui di dalam pikiran kita. Karena kalau tidak dibaharui, maka perspektif kita atau cara pandang kita pasti akan menggunakan cara pandang kita yang lama. Yang mungkin belum dibaharui dalam Kristus Yesus. Hari ini mau gak sama-sama kita mau belajar saat kita berdoa, saat kita melayani Tuhan, saat kita memberi, bukan karena perspektif atau pikiran kita takut akan hukuman, kita takut akan musibah. Tapi perspektif kita, ayo kita rubah, ayo kita baharui. Saat kita melayani, saat kita memberi, karena kita mengasihi Tuhan. Fokuslah pada kasih Tuhan. Fokuslah pada apa yang menjadi esensi dan inti. Bukan kepada hal-hal yang menjadi opsional ya. Hal-hal yang di luar dari inti kita. Terkadang kita lebih fokus kepada ketakutan dibanding pada kasih Allah. Ingat, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau Allah mengasihi kita, bukan karena apapun, bukan karena kita yang patut dikasihi, atau bukan karena kita yang harus dikasihani. Tetapi Allah mengasihi kita sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah mengasihi kita bukan karena perbuatan kita, tetapi Allah sendirilah adalah kasih. Ayo kita mulai belajar hari ini satu poin yang menurut saya cukup penting. Fokuslah kepada kasih. Perspektif berpikir kita harus fokus kepada kasih, bukan kepada ketakutan. Sehingga saat kita menjalankan itu, kita dapat manfaat yang lebih banyak. Karena kita menjalankan bukan karena dalam satu tekanan, atau kita menjalankan bukan dalam satu ketakutan, tapi karena kita menjalankan dalam satu kebenaran, yaitu dengan kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang tadi sudah kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Mari sekali lagi, Tuhan mengasihi kita bukan karena transaksi perbuatan kita, tetapi ia adalah kasih. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita bukan karena transaksi perbuatan kita, tapi ia mengasihi kita sebab Allah adalah kasih. Jadi ayo, mari hari ini kalau kita mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, apapun itu, kita mau memberi, kita mau berdoa, kita mau melayani, kita mau bekerja, kita mau melakukan sesuatu yang baik, bukan karena kita takut dihukum. Perspektif berpikir kita bukan karena kita takut supaya kita tidak diberkati. Tapi mari perspektif berpikir kita melakukan karena kita mengasihi sama seperti Allah yang mengasihi kita. Ini sangat penting menurut saya. Karena kalau kita tidak punya perspektif ini, atau kita tidak memperbaharui perspektif ini, kita tidak akan mendapatkan manfaat yang besar. Dan kita tidak akan melihat bahwa betapa besar roh Allah yang ada dalam hidup kita. Tuhan ingin selalu memberkati kita. Tapi pertanyaannya kembali kepada kita, apakah perspektif berpikir kita sudah benar? Apakah perspektif kita dalam sesuatu hal, cara pandang hidup kita sudah benar? Ini yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saya akan kutip mungkin di bagian yang C. Sebab roh yang ada di dalam
kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Seberapa banyak kita mempunyai perspektif berpikir bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada apapun yang ada dalam roh dunia. Tetapi seberapa banyak kita juga berpikir bahwa terkadang kita masih menganggap bahwa roh yang ada dalam kita ini lebih kecil karena perspektif kita berpikir itu salah. Ayat firman Tuhan ini kembali mengatakan bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari apapun yang ada dalam roh dunia ini. Berarti apa yang ada dalam kita ini dapat mengalahkan apa yang ada di luar kita. Roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh ketakutan yang ada. Roh-roh yang mungkin mengintimidasi kita. Jadi kalau kita fokus dengan apa yang ada di dalam kita, yaitu roh Allah, kita akan lebih mudah mengukur dibanding apa yang ada di luar kita. Maksud saya seperti ini, saat perspektif kita fokus dengan kasih Allah yang ada dalam kita, itu akan membuat kita tidak lagi fokus dengan ketakutan yang ada di luar kita. Sehingga saat kita menjalani, bukan berarti kita dibebaskan dari masalah, tidak. Bukan berarti kita tidak menghadapi ketakutan lagi. Kita pasti akan menghadapi ketakutan. Tetapi ingat, roh yang ada di dalam kita, itu yang akan membangkitkan kita, menguatkan kita untuk menghadapi proses-proses hidup yang ada di depan kita. Sehingga satu saat nanti kita terus menuju segambar dan serupa dengan Allah. Memang tidak mudah. Tetapi saya yakin saat kita lebih fokus dengan apa yang ada di dalam kita, itu lebih mudah untuk kita mengukur, oh apakah saya sudah benar ya mempelajari firman? Oh apakah kehidupan saya sudah benar di mata Tuhan? Oh apakah saya sudah melakukan kebaikan mengasihi sesama? Itu yang ada di dalam kita. Dibanding yang ada di luar kita. Aduh, nanti apa yang terjadi ya kalau saya tidak melakukan, kalau saya tidak memberi. Wah, nanti apa yang terjadi kalau saya tidak melayani. Itu yang ada di luar kita. Dan itu adalah ketakutan-ketakutan kita. Jadi hari ini sekali lagi, roh yang ada di dalam kita lebih besar. Mengapa kita harus takut? Di dalam konteks, mengapa kita harus mengkhawatirkan apa yang ada di luar kita? Takut wajar, sangat wajar. Dan kita harus terkadang jujur dengan hidup kita. Jangan sampai kita menutupi ketakutan kita dengan hal-hal yang munafik. Atau hal-hal yang kita menutupi ketakutan kita dengan hal-hal yang tidak berasal dari Allah. Takut sangat wajar. Sekali lagi, takut sangat wajar. Dan oke, itu tidak masalah saat kita takut. Tapi menurut saya yang salah adalah hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan dan kita dikontrol oleh ketakutan. Sama seperti saat kita dalam ruang gelap. Ada satu analogi yang coba sama-sama kita pikirkan. Saat kita dalam satu ruangan gelap, kita pasti takut. Sekali lagi, saat kita dalam ruangan gelap, kita pasti takut. Bukan karena kita takut apa-apa, karena kita tidak dapat melihat sesuatu yang ada di depan kita. Bukan seperti anak kecil yang mungkin wah ada gelap, kita takut setan, bukan. Tapi saya yakin saat kita berada di dalam ruangan gelap, kita kenapa takut? Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, karena kita tidak bisa melihat dalam kegelapan. Entah yang ada di depan kita itu jurang, entah yang ada di depan kita itu mungkin hal-hal yang tidak baik, karena kita dalam kegelapan. Tetapi saat ada terang, sekecil apapun terang itu mungkin hanya sebatang lilin, atau mungkin terang itu hanya satu senter yang menerangi ruangan besar, ketakutan itu akan mulai hilang karena kita melihat terang. Jadi dalam analogi ini, saya ingin sama-sama kita belajar bahwa saat kita fokus dengan terang, atau kita fokus dengan kasih Allah, maka lama-lama ketakutan itu akan hilang. Tetapi sebaliknya, saat kita fokus dengan kegelapan,
dan kita tidak fokus dengan kasih Allah, ketakutan itu terus akan mengintimidasi kita. Dan itu kita sendiri yang putuskan. Maka dari itu yang dikatakan di Efesus 4 ayat 23 tadi, ayo kita harus memperbaharui pikiran kita. Karena pikiran ini akan menentukan fokus kita. Karena pikiran ini yang akan memutuskan kita fokus kepada kasih Allah, perspektif kita berpikir akan fokus kepada kasih Allah, atau kita akan fokus kepada ketakutan kita. Sama, seperti masalah pasti akan ada. Masalah akan terus ada, dan kemungkinan masalah itu akan semakin berat. Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan bahwa ujian itu kalau kita dari SD, SMP, SMA sampai mungkin kita perguruan tinggi, ujian itu nggak ada yang semakin mudah. Ujian itu akan semakin sulit. Sama dalam masalah kita. Masalah mungkin akan terus datang, akan selalu ada. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana perspektif berpikir kita saat kita menghadapi masalah. Saat cara pandang kita menghadapi masalah itu berbeda, maka yang kita hasilkan pun atau output yang kita hasilkan pun pasti berbeda. Masalah yang kecil saat perspektif kita berkata bahwa masalah itu besar, masalah itu akan menjadi besar. Saat masalah besar datang, perspektif kita berpikir bahwa itu masalah kecil, saya yakin masalah itu akan menjadi kecil karena perspektif berpikir kita mengatakan bahwa itu masalah yang kecil. Jadi saat Efesus 4:23 mengatakan bahwa kita harus memperbarui pikiran kita, itulah di saat kita bisa memperbarui perspektif berpikir kita. Kita memilih lebih fokus kepada kasih Allah atau kita fokus kepada ketakutan. Makanya terkadang tidak heran Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Coba renungkan, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan Yesus tidak berbeda. Saya, Bapak Ibu, dan orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang sama. Kita menghirup mungkin oksigen yang sama. Makan makanan yang mungkin hampir sama. Mungkin pun kita satu gereja yang sama. Mungkin pun kita satu keluarga yang sama. Tapi apa yang membedakan kita saat menjalani hidup ini? Yaitu perspektif berpikir kita. Ada anak-anak Tuhan yang satu Tuhan yang sama, mereka lebih sukses. Mungkin mereka lebih baik menghadapi hidup ini. Bukan karena Tuhannya yang beda, bukan karena gerejanya atau yang berbeda, atau bukan karena sesuatu yang berbeda, tetapi terkadang yang membedakan adalah perspektif berpikir kita, atau cara pandang kita terhadap sebuah masalah. Itulah yang membedakan kita. Seperti tadi yang saya coba analogikan, ada satu orang yang melihat angka 6, dan ada satu orang yang melihat angka 9. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena mereka hanya mempunyai perspektif yang berbeda. Hari ini, poin saya yang pertama, ayo fokus pada kasih, bukan pada ketakutan. Jangan sampai kita mempunyai perspektif berpikir yang beda. Jangan dengan Allah. Sekali lagi, jangan sampai kita punya perspektif berpikir yang berbeda dengan firman Tuhan. Wow, itu akan sangat berat saat kita menjalani kehidupan kita. Mungkin firman Tuhan mempunyai perspektif berpikir di angka 9 dan kita mempunyai perspektif berpikir di angka 6. Hati-hati, kita harus punya perspektif yang sama dengan firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Poin saya yang kedua yang ingin saya bagikan dan sama-sama kita mempelajari hari ini yaitu sadari akan keunikan kita masing-masing. Sekali lagi, sadari akan keunikan kita masing-masing. Tuhan tidak menciptakan kita semua sama. Pasti kita berbeda. Ada yang mungkin lebih tinggi, lebih rendah. Ada yang mungkin hidungnya mancung, ada yang mungkin karakternya introvert, extrovert.
mungkin kita melankolis, mungkin banyak hal yang Tuhan menjadikan kita menjadi manusia yang unik, yang mungkin gak akan sama satu dengan yang lainnya. Anak kembar pun mempunyai mungkin kepribadian yang berbeda. Karena itulah keunikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau baca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat 12 kita baca bersama, 2-3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi mari, kalau kita mempunyai perspektif berbeda dengan yang lain, itu enggak apa-apa. Jangan sampai kita akhirnya menjadikan diri kita seperti orang lain, agar perspektif kita berpikir itu diterima oleh orang lain. Apalagi sekarang media sosial sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ini mungkin secara pandang saya atau mungkin perspektif saya, sekarang banyak lagi orang bersepeda. Beberapa waktu lalu saya melewati beberapa toko sepeda yang cukup besar dan itu sampai ngantri dan orang sekarang sampai inden sepeda karena sold out. Dan kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti media sosial, belakangan ini mungkin ada satu makanan. Saya lihat di Instagram bahwa ada satu makanan yang sangat sederhana dan itu ada di gang kecil. Dan orang mengunjungi makanan itu yang menurut saya dan beberapa dari review oke, enak tapi ya biasa saja. Dalam arti karena media sosial itu benar-benar sangat mempengaruhi kita sekarang sehingga wow, orang-orang gampang sekali dipengaruhi. Nah, kalau kita tidak mempunyai perspektif bahwa ya ini keunikan saya, jangan sampai akhirnya kita terikut atau kita mengikuti atau kita berubah. Yang tadinya kita mungkin bukan orang yang seperti ini, akhirnya kita berubah karena situasi yang memaksa kita berubah. Akhirnya kita nggak jadi diri sendiri. Akhirnya kita malah menjadi orang yang bukan menjadi diri kita sendiri. Hati-hati. Sekali lagi, nggak masalah perspektif itu berbeda. Selama hal tidak menyangkut hal-hal yang esensi. Selama itu tidak melanggar firman Tuhan. Karena kita mempunyai keunikan kita masing-masing. Karena terkadang kita mempunyai perspektif kita yang masing-masing. Ingat, saya selalu belajar dengan kata-kata ini. Kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Sekali lagi ingat, kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 12 yang kita baca tadi. Kita terdiri dari banyak anggota. Tetapi kita satu tubuh dalam Kristus. Kita akan baca kembali di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 16. Konteks firman Tuhan ini adalah saat kita menyadari bahwa kita mempunyai karunia roh yang berbeda. Kalau Bapak Ibu baca dari 1 Korintus pasal 12 ini menggambarkan bahwa kita mempunyai karunia-karunia roh yang berbeda. Kita akan baca dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama di rumah. 2-3. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Saat kaki mungkin berbeda dengan tangan, apakah ia tidak termasuk dalam tubuh kita? Saat perspektif kita berbeda, mungkin tangan berkata, oh kamu gak bisa ngambil sesuatu ya, berarti kamu bukan tubuh. Tapi perspektif kaki berkata bahwa,
Oh kamu gak bisa jalan ya, oh kamu gak bisa menendang bola ya, berarti kamu bukan tubuh. Tapi saat kita menyadari keunikan kita masing-masing, saat kita menyadari porsi kita masing-masing, kita akan menjadi satu tubuh dan kita akan mengerti. Dan kita mempunyai perspektif yang luas, kita mempunyai perspektif yang tidak sempit. Sehingga kita dapat berkata bahwa oke, tangan memang untuk mengambil, oke, itu fungsi kamu. Dan kaki untuk berjalan, oke, itu fungsi kamu. Dan kita adalah satu tubuh. Sehingga saat mungkin perspektif kita berbeda, tapi saat kita menyadari bahwa setiap kita mempunyai fungsi yang unik, fungsi yang punya porsi masing-masing, kita dapat menghargai, kita dapat berpikir dan kita dapat menghormati setiap fungsi dan porsi sesama kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 18. Dikatakan seperti ini, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Sekali lagi, tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa kita diciptakan dengan kekhususan atau keunikan kita, saya yakin mungkin kita nggak akan iri dengan kesuksesan orang lain, mungkin kita nggak akan iri dengan kehebatan orang lain, mungkin juga kita tidak akan iri dengan kehidupan orang lain. Karena kita tahu, kita diciptakan unik dan khusus. Kalau memang orang lebih sukses daripada kita, puji Tuhan. Kalau orang itu lebih hebat dibanding kita, puji Tuhan. Karena itu porsi mereka masing-masing. Saat kita menyadari perspektif berpikir kita, kita menyadari keunikan kita, maka saya percaya saat itu kita mulai tidak membandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi kita lebih fokus dengan apa yang ada di dalam kita. Kita lebih fokus perspektif kita dengan apa yang menjadi keunikan kita. Sehingga saat kita bisa mempunyai perspektif seperti itu, pasti kita akan lebih bijaksana untuk berpikir, kita akan lebih bijaksana untuk mengetik, kita mungkin akan lebih bijaksana untuk berkata-kata, dan kita mempunyai jiwa yang besar untuk kita bisa saling menerima dan mengasihi keunikan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau kepada orang lain, karena kita mempunyai keunikan yang berbeda. Yuk mari, perspektif kita harus kita lebih luaskan lagi. Cara berpikir kita, cara pandang kita harus kapasitasnya harus diperbesar. Sehingga mungkin kita bisa memakai sepatu yang orang lain pakai. Sehingga kita mulai tidak menghakimi apa yang orang lain buat. Meskipun itu salah atau benar, kita mempunyai jiwa yang besar untuk kita bisa menerima mereka. Kita mempunyai jiwa yang besar untuk kita boleh sama-sama saling mengasihi. Sekali lagi yang seperti poin saya yang pertama katakan, saat kita mengasihi, kita bukan terfokus karena kita dalam ketakutan kita, tapi kita berfokus karena kasih Allah dalam hidup kita. Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita juga tidak mengasihi Allah kita. Ingat bahwa hukum yang pertama adalah saat kita mengasihi Tuhan, dan hukum yang sama yaitu kita mengasihi sesama manusia kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 21, kita akan baca ayat ini. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 21, kita baca bersama. 23, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ingat, kita diciptakan sebagai manusia yang bermakhluk sosial.
Kita pasti suatu saat membutuhkan pertolongan dari sesama kita. Ayo mulai hari ini perspektif berpikir kita harus kita perlebar, harus kita kembangkan. Seperti Efesus 4:23 mengatakan bahwa kita harus memperbaharui pemikiran kita. Sehingga saat kita menyadari keunikan kita, kita juga bisa menerima keunikan sesama kita. Mungkin kekhususannya atau ciri-ciri kasih yang sesama kita yang mungkin berbeda dengan kita. Karena perspektif kita luas dan kita punya jiwa yang besar untuk menerima perbedaan yang ada. Karena kalau Bapak Ibu suka melihat penonton pertandingan olahraga nih, mereka pasti akan mempunyai perspektif yang berbeda dengan pemain atau para atlet yang sedang bertanding. Penonton pasti mempunyai perspektif yang ya masa seperti itu aja, mungkin dalam sepak bola gak bisa ngegolin, ya begitu aja masa gak bisa nendang. Penonton pasti akan selalu pintar dibanding atletnya. Jadi yuk sadari akan keunikan kita, ingat kita gak bisa nyenengin semua orang. Inilah keunikan kita, inilah kekhususan kita. Karena Tuhan menciptakan kita dengan keunikan dan kekhususan kita. Poin saya yang ketiga yang terakhir. Saya mengambil satu kata ini yang unik juga menurut saya. Janganlah kita mencocok logi. Sekali lagi, janganlah kita mencocok logikan sesuatu. Kebanyakan dari kita nih, ya ini mungkin ini pengalaman pribadi saya, kita suka mencocok logikan sesuatu. Seperti, aduh saya sakit, oh iya karena saya tidak berdoa. Aduh saya nggak diberkati, oh iya karena saya kurang memberi. Nggak salah, saya katakan itu tidak salah, tapi kalau perspektif kita benar. Sekali lagi yang tadi saya katakan, kita memberi, kita berdoa bukan karena sebuah ketakutan. Kita memberi, atau kita berdoa atau kita melayani bukan karena tekanan kita, ketakutan kita. Karena kita takutnya tidak diberkati atau takutnya kita tidak mendapatkan sesuatu. Tapi mari yuk fokuskan dan jangan suka mencocok logikan sesuatu. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama 2-3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi, ayo mulai jangan mencocok logikan perspektif kita dengan hal-hal yang mungkin berkaitan. Contohnya, wah saya tidak bisa berbahasa roh nih. Wah, lalu kita mencocok logikan bahwa wah kamu kurang berlatih atau kamu tidak berdoa atau kamu tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan kita suka mencocok logikan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 4 yang kita baca tadi, kita punya banyak karunia, tetapi kita satu roh. Saya percaya karena ada karunia berbahasa lain. Tetapi juga ada karunia untuk mengajar, karunia untuk memberi, banyak sekali karunia yang Tuhan beri, tetapi satu roh. Saat kita mempunyai perspektif berpikir yang luas dan kita tidak mencocok logikan sesuatu, maka yang tadi saya katakan kita punya jiwa besar untuk bisa menerima perbedaan. Saat karunia kita berbeda, it's okay, gak apa-apa. Jangan kita justru memaksakan yang bukan karunia kita. Sekali lagi, dibutuhkan perspektif yang benar untuk kita bisa menyadari bahwa tidak semua orang mempunyai karunia yang sama. Tidak semua orang kalau mempunyai karunia yang diharuskan sama. Tuhan mengatakan sekali lagi bahwa kita mempunyai banyak roh dalam 1 Korintus 12. Kita baca kembali ayat 4 dan 5. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi kita satu Tuhan. Mari dengan perspektif yang benar, kita harus bisa melihat dengan cara pandang yang benar.
Dan jangan lagi menghakimi satu dengan yang lainnya. Karena kita punya jiwa yang besar untuk bisa menerima perbedaan dari orang lain. Terkadang kita lebih percaya akan omongan orang lain dibanding omongan firman Tuhan. Terkadang kita lebih percaya akan apa yang dikatakan suatu kelompok yang akhirnya menjadi satu kebenaran dibandingkan kita percaya dengan kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Dibutuhkan perspektif yang benar untuk kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kita kok sepertinya berbeda dengan firman Tuhan, kok sepertinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi terkadang kita lebih percaya dengan omongan orang lain. Hari ini yuk sama-sama kita nggak mau lagi mencocok logikan sesuatu. Dan hati-hati, terkadang sekarang kita terjebak dengan kehidupan keagamawian kita. Apa yang terlihat khususnya mungkin di gereja. Dan hati-hati sekarang mungkin iblis akan menggiring kita lebih ke agamawi. Mungkin tidak lagi ke hal-hal duniawi. Apa yang membedakan? Hal-hal agamawi terlihatnya kita seperti menjalankan kegiatan agama kita, tetapi sebetulnya kita jauh dari Tuhan. Sekali lagi kegiatan agamawi inilah mungkin kita menjalankan kegiatan agama kita, tapi kita jauh dari Tuhan. Seberapa banyak yang kita jalani, mungkin kita rajin berdoa, mungkin kita rajin ke gereja, mungkin kita rajin memberi, tetapi kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Akhirnya dengan perspektif yang sempit kita mencocok logikan sesuatu. Hati-hati dan ayo kita mau sama-sama belajar berubah. Saat saya mempersiapkan firman ini mungkin pun saya bisa salah karena ini perspektif saya yang saya renungkan bersama dengan Tuhan. Dan saya juga mau belajar terus. Jadi menurut saya pendeta pun bisa salah, pendeta pun bisa mungkin salah menafsirkan sesuatu dan menurut saya itu wajar. Karena kita masih manusia. Dan jangan lupa agar kita tetap menjadi manusia. Kita masih di bumi, kita masih menginjak tanah. Kita masih hidup dalam daging dan kita masih menjadi manusia. Yuk hati-hati dengan kegiatan keagamawian kita. Saya teringat dengan satu kisah yang ada di Alkitab dalam Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Saya teringat satu kisah ini yang sangat sering mungkin kita bahas, yaitu kisah tentang Marta dan Maria. Lukas 10 ayat 40 kita baca bersama 2-3. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita ulang dari ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Seberapa banyak kita yang sibuk melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin setiap hari mungkin kita bisa ke gereja. Dan kita mempunyai perspektif seperti Marta, yaitu kita sering menuntut orang agar sama mungkin seperti kita yang terlihat kegiatan agamawinya bagus. Sama seperti Marta. Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Sekali lagi, Marta melayani Tuhan. Tuhan ada di dalam rumahnya dan dia melayani Tuhan saat itu. Tapi ayat 41 Tuhan berkata seperti ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saat perspektif kita benar melihat sesuatu pelayanan itu dengan benar,
Saya yakin kita akan seperti Maria di ayat yang ke-42. Yang dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saat Maria duduk di bawah kaki Tuhan, saat kita juga bisa duduk di bawah kaki Tuhan dan kita mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Seberapa banyak yang kita sibuk melayani, akhirnya kita mencocok logikan sesuatu dan akhirnya itu menjadi sebuah kebenaran. Seberapa banyak kadang-kadang kita menuntut orang lain untuk sibuk melayani dengan perspektif yang salah agar terlihat seperti melayani Tuhan. Tetapi akhirnya seperti Marta, dia menyibukkan dengan segala sesuatu. Tapi juga seberapa banyak dari kita, dan saya yakin kita seperti Maria yang kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Sekali lagi, kita mempunyai keunikan yang berbeda. Sekali lagi, kita mempunyai karunia-karunia roh yang berbeda. Jadi jangan paksakan perspektif kita, atau jangan paksakan perspektif sebuah kelompok menjadi sebuah kebenaran. Sekali lagi, jangan paksakan perspektif kita, atau jangan paksakan perspektif sebuah kelompok menjadi sebuah kebenaran. Ingat, kebenaran yang sejati itu ada dalam firman Tuhan. Yuk mulai kita jangan lagi mencocok-cocok logikan sesuatu, tapi kita kembali fokus kepada firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 12, kita membaca kembali dalam ayat yang ke-8 sampai 11. Kita baca bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kita baca kembali ayat 11 ini. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang seperti tadi saya katakan, kalau memang kita tidak bisa berbahasa roh, jangan paksakan itu yang mungkin bukan menjadi karunia yang diberikan kepada kita. Kalau memang kita nggak bisa mengadakan mujizat, jangan juga kita minder atau kita tawar hati, karena mungkin itu bukan karunia kita. Ingat di poin kedua tadi saya katakan bahwa kita mempunyai keunikan masing-masing. Dulu saya mempunyai pengalaman pribadi saat saya kecil. Saat saya melihat ada altar call di depan, saya sering dalam hati saya bahwa kalau orang tidak bermanifestasi dalam roh, atau kalau orangnya itu nggak jatuh atau teriak atau nangis, berarti dia tidak dijamah oleh Tuhan, atau dia tidak dipenuhi, atau ya mungkin kita katakan bahwa dia nggak dijamah oleh Roh Kudus. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa bukan manifestasinya yang penting, tapi perubahan hidup yang penting. Jadi saya juga belajar untuk tidak mencocok logikan bahwa kalau kita tidak merinding atau kalau kita didoakan kita nggak jatuh, berarti nggak ada Roh Kudus. Saya mulai belajar tidak mencocok logikan itu. Tapi yang saya belajar sekarang adalah saat saya percaya Yesus adalah Tuhan, saya diberikan kuasa.
Dan saya percaya yang terpenting adalah perubahan hidup kita. Dan hari ini yang sedang kita pelajari adalah yang terpenting adalah pembaharuan perspektif berpikir kita. Yuk mulai sama-sama kita mau belajar. Kita mau memperbaharui perspektif berpikir kita. Di poin yang ini jangan lagi kita mencocok-cocok logikan. Sama mungkin saya mengambil contoh dalam sebuah pertandingan olahraga. Mungkin ada 2 atlet bulu tangkis yang sedang bertanding. Yang satu juga berdoa, pemain A berdoa, pemain B berdoa. Siapakah yang akan menang? Apakah kita akan mencocok logikan kalau pemain A menang dan pemain B kalah bahwa pemain B itu kurang doa? Apakah kita akan mencocok logikan bahwa waktu pemain A menang, berarti pemain A jauh bisa memberi lebih banyak dibandingkan pemain B? Sekali lagi saat kita mulai tidak mencocok logikan dan kita mempunyai jiwa besar dan kita menyadari keunikan kita masing-masing dan kita punya perspektif berpikir yang benar, kita gak akan menghakimi. Dan kita tahu saat mereka menang dan kalah, itu pasti karena sebuah pertandingan. Karena dalam sebuah pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Dan yang kalah pasti juga akan berlatih kembali dan yang menang pun juga tidak menyombongkan diri. Dan itulah menurut saya sebuah keindahan dalam sebuah pertandingan. Sama dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin dalam pertandingan kita dalam pertandingan hidup kita, mungkin kita kalah. Mungkin satu waktu kita menyerah, mungkin satu waktu kita tidak tahan dengan hidup ini dan mungkin kita kalah. Gak apa-apa dan janganlah kita mencocok logikan bahwa saat kita kalah berarti kita kurang berdoa dan itu mungkin juga yang menjadi kita mengkoreksi diri kita. Tetapi saya yakin saat kita mengkoreksi diri kita bukan karena sebuah tekanan. Tapi kita mau mengkoreksi diri kita untuk kita menjadi lebih baik. Oh memang saya kurang berdoa ya karena saya sibuk ya. Tapi bukan karena kita takut untuk tidak diberkati. Sekali lagi kita mengkoreksi diri kita agar kita dibaharui. Agar kita terus mau menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ayo mari pada pagi hari ini perbaharui perspektif kita. Sekali lagi agar kita fokusnya itu kepada kasih Allah, bukan pada ketakutan. Sadari akan keunikan kita, sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri. Kita gak usah membandingkan dengan diri orang lain. Kita gak usah membandingkan dengan sekitar kita, karena kita punya keunikan yang Tuhan beri, yang khusus, yang hanya ada pada kita. Sadari keunikan kita, sehingga kita mempunyai perspektif yang luas, dan kita punya jiwa yang besar untuk juga kita bisa menerima perbedaan yang ada di sekeliling kita. Dan poin ketiga yang tadi saya sampaikan yang terakhir, jangan lagi kita mencocok logikan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, kita banyak anggota, tadi sudah banyak kita baca firman Tuhan, tetapi kita satu tubuh Kristus. Ayo kita harus punya perspektif yang luas, kita harus punya perspektif yang benar. Mengapa? Ini statement penutup saya, karena perspektif yang sempit dapat menimbulkan konflik, tetapi perspektif yang luas dapat mendatangkan kesatuan. Pagi hari ini, saya berharap ada satu pelajaran yang dapat kita ambil dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa perspektif kita harus benar, harus sesuai dengan firman Tuhan, dan harus dibaharui cara berpikir kita. Sehingga kita kembali mau menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Sekali lagi, karena perspektif yang sempit dapat menimbulkan konflik, tetapi perspektif yang luas dapat mendatangkan kesatuan dalam kita, dan kita menjadi satu
dalam tubuh Kristus. Hari ini saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita mau sama-sama belajar. Saya juga belajar. Kita semua sama-sama belajar sehingga satu saat nanti kita mau terus belajar dan kita mau menuju pada tujuan kita untuk kembali serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya semua kita diberkati lewat firman Tuhan yang memberi petunjuk kekuatan bagi setiap kita. Memang tidak mudah di masa dimensi baru untuk mempersiapkan ke new normal. Tapi saya percaya Tuhan telah persiapkan anak-anak muda bagi kita. Terima kasih untuk saudara Jeremia Reinhardt. Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan Tuhan bukakan lagi rahasia-rahasia firman Tuhan untuk supaya Indonesia lebih maju, gereja bertumbuh di mana-mana, jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan satukan hati kita. Benar-benar kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita akan bersyafaat. Karena saya percaya 1-2 orang kumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir. Dan 2 orang yang sepakat berdoa, memohon untuk keselamatan bangsa, Tuhan kabulkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan petunjuk bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami ingin berdoa bersama-sama, bersyafaat bagi bangsa dan negara. Kami berdoa bagi Presiden Jokowi Tuhan, Presiden RI beserta seluruh jajarannya. Ya Tuhan, berikanlah kiranya hikmat dan kekuatan, pertimbangan dan pengertian kepada Presiden dan seluruh jajarannya, agar dalam situasi yang amat sulit sekarang ini, mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat, sekaligus menyelamatkan ekonomi negara. Tuhan, kami juga berdoa, bersyafaat bersama-sama untuk MPR, DPR RI, dan pemerintah serta masyarakat, agar benar-benar boleh menegakkan tata kehidupan ini berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Batalkan segala niat rencana jahat, batalkan Tuhan segala kuasa-kuasa iblis dalam bentuk apapun juga yang hendak mengganggu situasi negara ini. Bapa, Kau memberikan hikmat-Mu atas setiap para pemimpin Tuhan, sampai ke RT RW pun Tuhan. Terima kasih, kami bawa Indonesia di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pasien positif yang telah sembuh. Terima kasih buat kasih karunia-Mu untuk Indonesia. Hari ini pasien yang sembuh Tuhan 1.414 orang. Tambahkan lagi Tuhan bilangan orang-orang yang sembuh melebihi penambahan kasus baru Tuhan, melebihi penambahan yang meninggal. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kasus positif yang terus bertambah setiap harinya, menandakan penularan COVID-19 di tengah masyarakat terus terjadi. Tuhan, ampuni dosa bangsa kami, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Kasihanilah Indonesia Tuhan, belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Ubahkanlah hati mereka yang keras agar mau mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini. Jamah dan lawat Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan. Kekuatan dari Allah yang maha tinggi turun atas setiap kami Tuhan. Kami percaya setelah firman-Mu diperdengarkan, kami percaya setelah kami memuji menyembah-Mu Tuhan,
Engkau bertahta di atas pujian, bahkan Engkau berkuasa Tuhan. Saat pujian dinaikkan kepadamu, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang di dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Bukakan jalannya Tuhan. Terima kasih di masa-masa kami di rumah saja ini. Tuhan berikan hikmat-Mu apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Selamatkan jiwa-jiwa dimanapun berada Tuhan. Di pelosok desa manapun berada, dimanapun suara ini boleh didengar bahwa Yesus sangat mengasihi dan Yesus ingin menyelamatkan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang telah mendengar firman-Mu. Berkati kepala pelayan-Mu Tuhan. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, jika anak-anak-Mu taat melakukan firman-Mu, kami yakin Tuhan, Engkau juga menggenapi atas janji-janji-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Yang bekerja Tuhan boleh mendapat promosi. Yang bekerja Tuhan boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Yang berwira swasta Engkau tambahkan lagi Tuhan. Yang di rumah saja Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan. Dan anak-anak yang sedang belajar di rumah juga Engkau tetap memberikan kepandaian, kecerdasan yang dari Tuhan. Tutup bungkus setiap anak-anak di dalam kuasa darah-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya generasi-generasi penerus ini ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari segala free sex, dijauhkan dari cabul, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari apapun juga yang tidak berkenan. Dalam nama Yesus Kau putuskan. Kembalikan ke jalan yang benar Bapa. Khususnya untuk anak-anak muda, kami percaya mempunyai masa depan yang cerah di dalam Engkau. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa gereja-gereja di hadapan-Mu. Biarlah pandemik ini cepat berlalu Tuhan, dan vaksin ditemukan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat. Kau izinkan semuanya ini Tuhan. Kau ingin menunjukkan kasih setia-Mu, bahwa waktu sudah sangat dekat. Dan kami bersiap-siap berwaspada untuk terus membersihkan diri hati kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Nah saudara-saudara yang kekasih, mari kita semua bangkit berdiri. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.